Oh, kembali pada etika tadi, ya kan? oh, Terlalu cepat, kerja dulu dong, ya kan? Kalau berharap nggak salah, boleh-boleh saja, nantilah, ya toh. Jangan bahasa sekarang dulu. Ayo kita kerja dulu bareng-bareng, semuanya kita garap dengan sebaik-baiknya. pada tuh nggak apa-apa ngeritik Pak Jokowi, kan sahabat banget sama Pak Jokowi. Iya, Nggak apa-apa, ntar Pak Jokowi marah loh. enggak lah, kan baik. Oh, gitu. Udah terima kok kritikan dan masalah itu. Tapi kenapa menurut Pak Datu Pak Jokowi merasa perlu merekonfirmasi bahwa iya itu saya yang suruh gitu? Harapan yang terucap, keterbukaan yang terlambat. Secara formal, semuanya terdengar rapi. 2 periode disebut hanya harapan, bukan keputusan. Bukan kesepakatan resmi. Dan tentu saja, very much too early. Publik diminta fokus. Kerja dulu, sukseskan periode pertama, dan tetap patuh pada konstitusi. Maksimal 2 periode, tidak lebih. Tak ada yang salah di atas kertas. Namun, politik tidak hanya hidup di atas kertas. Ia hidup di isyarat, di bisikan, dan di siapa yang paling cepat menangkap arah angin. Jika memang terlalu dini, mengapa wacana itu sudah beredar di lingkar relawan? Jika hanya harapan, mengapa yang bergerak justru orang-orang yang sama? Itu lagi. Disinilah kritik soal keterbukaan muncul. Jokowi dikenal sebagai pendengar yang baik, terbuka diskusi, mau menerima masukan. Tapi justru karena itulah, publik bertanya, mengapa begitu banyak isu liar dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi langsung? Ketika Presiden memilih diam, yang bicara justru relawan. Ketika penjelasan tidak datang dari pusat, tafsir tumbuh di pinggiran. Dan tafsir itu, anehnya, sering menguntungkan satu lingkar tertentu. Lingkar yang tidak pernah disebut resmi, tapi terasa kehadirannya. Solo. Bukan karena kota itu salah, bukan karena asal-usulnya bermasalah, melainkan karena terlalu sering menjadi pusat gravitasi kekuasaan. Saat relawan sibuk menenangkan isu 2 periode, saat pendukung sibuk membantah spekulasi dinasti, saat publik sibuk berdebat sesama rakyat, yang di atas tetap tenang. Mungkin ini hanya masalah komunikasi. Mungkin keterbukaan datang terlambat, bukan sengaja ditahan. Namun dalam politik, keterlambatan bicara bisa lebih berbahaya daripada kesalahan bicara. Karena di ruang kosong itu, geng-geng informal bekerja. Bukan lewat keputusan resmi, melainkan lewat kedekatan, akses, dan kepercayaan personal. Tak ada yang melanggar konstitusi, tak ada yang melompat aturan. Tapi publik merasakan satu hal, fokus kerja sering kalah cepat dari obrolan kekuasaan. 2 periode disebut harapan, tapi harapan siapa dan untuk siapa? Jika Presiden lebih sering bicara terbuka sejak awal, mungkin relawan tak perlu saling klarifikasi, dan publik tak perlu menebak-nebak arah kekuasaan. Karena dalam demokrasi, yang paling berbahaya bukan ambisi, melainkan ambisi yang dibungkus dengan keheningan. Tidak dia harus ngomong. Kan Ya kan? terlalu berisik ya. Terlalu berisik. Dan saya berharap bukan hanya itu saja sebenarnya, ya kan? Banyak hal yang terlalu berisik saat ini, ya kan? Yang butuh keterbukaan beliau, ya kan? Kita sebagai orang tua, orang yang dari awal membela beliau, ya, nggak ada salahnya dong kita menghimbau, nggak ada salahnya dong kita meminta, ya kan? Lebih terbuka lah Pak, ya kan? Jangan biarkan kami ini berantem terus-menerus, jangan biarkan Jakarta ini, Indonesia ini gonjang-ganjing terus-menerus untuk hal-hal yang sepele. Kalau Bapak mau bicara saja lebih terbuka, ya, beres ini semua. Nah, ini gua agak sedih. Sabar. Gua agak sedih. Gua ngapain? Lu ngapain, Les? Ada yang bisa baca ini soal Yasin enggak surat Yasin? Gua kaget gue. Gua kaget banget. Aduh, mana duduknya? Gua di film TV itu kan jauh masih ini. Bro, gua mau ngambil ini. Lu sabar, bro. Ampun dah gue jadinya nih. Nah, jadi gimana tuh? Kata Pak Datu terlalu early, Bang Aswan. Jadi gini lah ya, kan ini kan untuk internal kita, yang memang tidak dipublis. Kita mau maju, kita punya semangat gitu kan, gitu ya, untuk berjuang bagaimana menyukseskan periode pertama cita-citanya yang merupakan
program dari Prabowo Ini luar sama Gibran. Kan itu yang awalnya kan sebetulnya seperti itu. Ya aku bilang lah, karena ada ya ketua umum Barajapin yang ngomong begitu, dan memang semuanya publik, bukan publik lah ya, mass media ini, media massa ini, baik mainstream maupun online itu membutuhkan suatu berita yang sifatnya itu wah gitu loh. Jadi disengaja dibikin wah begitu. Nah, itu menarik pertanyaannya. Kan aku bilang tidak disengaja dibicarakan. Makanya ketika itu kan kaget Pak Jokowi. Ditanyakan, Pak, Bapak menginstruksikan ini? Kan dia diam. Nah, karena itu sudah dikonsumsi publik, ya, yang membuat suatu kehebohan, ya, dia bilang, memang saya instruksikan kepada relawan saya. Ditanya lagi kan, saya instruksikan ke relawan saya, sudah. Apa ada perkembangan? Kan enggak. Bro, apakah ini sebetulnya adalah usaha bijak Pak Jokowi untuk juga meredam isu bahwa saat ini ada pembersihan orang-orangnya Pak Jokowi dari kabinet Pak Prabowo kan? Ya. Bang Muni digeser, Bang Karding digeser. Menurut lo gimana? Jadi gini ya bro, sepengetahuan saya ya, kalau diusulkan satu menteri atau dari orang Pak Jokowi itu hanya Pak Pratikno. Kalau yang lainnya itulah Jangan-jangan yang lain. kamu. Saya juga praktik. Jadi begini, Pak Jokowi, Pak Prabowo itu adalah Jokowi. Nggak boleh kita denial itu. Nah, gue nggak ikut-ikut. Kenapa aku bilang? Karena beliau adalah bagian nih dari kabinet 2019-2024. Pada itu setuju nggak kalau Prabowo? Semua ya, gini loh, semua yang the president, all the president man itu yang Jokowi angkat, itu ada orang Jokowi. Tapi menurut gue kejauhan kalau nyebutnya semuanya Jokowi, kan ada yang profesional juga. Tunggu dulu kan gue belum selesai. Oh iya. Pengertian Jokowi itu bukan artinya dia orang Jokowi yang ini, enggak. Artinya beliau adalah pembantu-pembantu presiden yang saat itu ada presidennya Jokowi. Kalau misalnya sekarang, bagaimana? Ya orang Prabowo. Bisa dong. Karena semuanya itu adalah presiden ada Pak Prabowo. Itu yang mesti ditekankan gitu, Bu. Pengertian Jokowi itu jangan sampai itu mau jadi dipelintir-pelintir lagi gitu loh. Gimana tuh pada tuh? Ya kan? Prabowo tuh Jokowi. Agak rumit ya menjelaskannya ya. Tapi Rumit, bro. terlalu menggampangkan beliau ini. Iya. Jangan begitulah. Jangan begitu. Bagian dari Jokowi dalam pemerintahan. Dalam kabinet. Kalau dibilang Jokowi, itu lain sekali lagi, ya kan? Kalau dibilang Jokowi, ya aku di Jokowi dari awal dulu, ya kan? Begitu, itu beda itu. Nah, Ya kan? itu makanya saya Kita berdarah-darah ya. benar. Ngurusi dia ya. Pasti banyak yang kata orang itu kan. Enggak, saya hanya mau memberikan suatu gambaran aja. Gue kagak berani lo pidato. Iya kan? Nah, senior bos lah. Lu kayak lu udah gua giniin kakinya sama gua kan lu di bawah. Lu nggak sadar-sadar juga lu. Jadi gini bos ya. Jadi intinya gini lah ya. Yang gua jawab tadi itu. Iya. Lo jangan duduknya gue bukan Risma. Oh iya benar. Sorry, gua tarik lagi. Jadi ya beliau melihat kolega-kolega beliau, teman-teman beliau dari kabinet, siapa yang bisa kerja? Oh. Ya kan? Wah ini cocok buat saya. Berarti yang nggak dipilih sama Prabowo nggak bisa kerja. Tunggu dulu, gue belum selesai. Lu mau dipotong lagi, biar clear gitu, clear and clean gitu. Terus. Ya, ini cocok dengan style saya untuk bekerja. Oh, style ada. Stylenya dong. Oh, style. Iya, ini cocok buat saya nih, cocok buat saya. Itulah yang dijadikan beliau sebagai menteri. Bukan artinya beliau itu titipan dari Pak Jokowi, itu enggak. Ya, kalau dititipin bisa saja dia langsung dititipin. Atau si Verta Patutnya dititipin, kan bisa itu. Kalau bicara titipan, enggak. Ya, artinya apa? Artinya kan gitu. Kalau kita bilang, kenapa perhatiin? Ya perhatiin dulu seknek. Seknek itu kan mengetahui seluruhnya proses-proses yang ada di negara kita kan. Kan seknek itu kan sekretaris negara, dan dia tahu dong dalamannya apa. Apalagi rektor pula dari Gajah Mada. Rektor pula. Jadi kita paham bagaimana secara administratifnya gitu. Langsung ya saya itu dong ya. Ya kan seperti itu menurut aku ya. Ini pandangan saya, bukan pandangan Pak Jokowi. Secara itu. Nah jadi tahu semua. lu mau gila atau apa sih? Lu dengerin ya. Iya dengerin. Mari konfirm kita ya. Oh tahu semua. Oke.
tahu semua itu Iya, udah khusus. dalam administrasi ya. Iya. Karena lo tahu tuh lain Yang gaulnya. paling penting administrasi. Lu padahal lu bilang gini, oh jangan tahu semua. Oh tempe semua isinya. Oh bisa jadi. Oh apa misalnya tombrong. Oh, tahu semua, tempe semua. Oh semua kan. Boleh usaha yang bagus, saudara. Terus gimana? Ya itu yang terjadi ya kan. Ya beberapa ya katakanlah bahwa itu wah itu di era Pak Jokowi dia punya menteri-menteri terus diganti. Ya menurutnya presiden ya sebagai majikan ini pembantu-pembantunya ini kan kalau jadi pembantu presiden siap diangkat, siap untuk dicopot. Relawan, kabinet, dan cerita yang tak pernah selesai. Setiap pergantian menteri selalu diberi satu penjelasan normatif. Ini bukan dejokowisasi. Ini hak prerogatif presiden. Soal gaya kerja, bukan soal loyalitas. Secara teori itu benar. Presiden memang berhak memilih pembantu sesuai kebutuhannya. Dan tidak semua menteri era Jokowi otomatis adalah orang Jokowi. Namun di ruang publik, narasi tidak berhenti di situ. Istilah Jokowisasi versus Megawatisasi memang terdengar ekstrim, bahkan menyesatkan. Tapi istilah itu muncul bukan dari ruang hampa. Ia lahir karena publik melihat pola, bukan sekadar mendengar penjelasan. Masalahnya bukan pada pergantian menteri, melainkan pada cerita-cerita yang setengah dijelaskan. Di titik inilah, peran relawan kembali disorot. Relawan kerap disebut bukan sekadar alat politik. Mereka bergerak di ranah sosial, kemanusiaan, pendidikan, hingga advokasi masyarakat. Menyampaikan program pemerintah ke akar rumput, menampung keluhan rakyat kecil. Idealnya begitu, namun praktik di lapangan sering lebih rumit. Ketika seorang relawan tampil membela kekuasaan, berbicara lantang di media, dan mengklaim tahu isi dapur, publik berharap satu hal, kejujuran penuh. Masalahnya, tidak semua cerita selesai diceritakan. Andi Azwan misalnya, nyaris terpeleset dalam satu episode yang tak pernah benar-benar dijelaskan, tentang telepon dari Budi Ari setelah pencopotan dari kursi Menteri Koperasi. Cerita itu muncul, lalu berhenti. Tidak dilanjutkan, tidak diklarifikasi utuh. Bukan dibantah, bukan ditegaskan, hanya dibiarkan menggantung. Dalam politik, cerita yang menggantung lebih berbahaya daripada cerita yang salah. Karena publik mulai bertanya, kenapa ada yang disampaikan setengah-setengah? Kenapa sebagian relawan tampak berani bicara soal orang lain, tapi ragu menjelaskan perannya sendiri? Disinilah garis antara relawan dan buzzer mulai kabur. Relawan sejati bekerja di lapangan, buzzer bekerja di lini massa. Relawan menyampaikan aspirasi rakyat, buzzer menyusun narasi. Namun ketika relawan terlalu sibuk membela, menyerang, bahkan memfitnah pihak lain tanpa data utuh, publik berhak curiga, ini masih relawan atau sudah berubah fungsi. Tidak semua relawan seperti itu, dan tentu tidak adil menyamaratakan. Namun ketika kebohongan kecil dibiarkan, ketika fitnah dianggap strategi, ketika klarifikasi selalu datang sepotong-sepotong, kepercayaan perlahan runtuh. Bukan karena pergantian kabinet, bukan karena Jokowisasi atau bukan, melainkan karena kejujuran tak lagi menjadi syarat utama untuk bicara di ruang publik. Mungkin Presiden Jokowi tidak pernah memerintahkan itu. Mungkin ini hanya ekses dari loyalitas berlebihan. Tapi dalam politik, diam terhadap kebohongan sering dianggap restu. Dan ketika relawan lebih sibuk menjaga cerita daripada menjaga kebenaran, yang rusak bukan hanya reputasi individu, melainkan makna relawan itu sendiri. Nggak boleh ada kata-kata kenapa saya dicopot, nggak ada itu begitu. Harus siap untuk itu, mentalitinya pun juga harus siap. Terakhir ketemu Pak Budi Ari kapan? Gua agak lucu itu loh. Hari setelah
Copot. telepon gue. Oh, Pak Budi Ari. Gimana? Ya gue nggak mau cerita sama lu, udah. Tapi lo ditelepon sama Pak Budi Ari. Ya udah itu aja. Nggak lo angkat. Ngobrol gue ada berapa menit. Wah, masa? Ternyata gue buktiin lu. Ini ngobrol apa? Ya udah gue nggak mau cerita gue. Oh, berarti enggak nih. Gak apa-apa, gue bilang enggak nggak apa-apa. Ngobrol kan. Gue bisa bongkar gue liat nih. Kalau nggak ditelepon, itu ceritanya ada. Ya tapi gue nggak mau cerita. Oh, Kok gue dong nggak mau cerita sama lu? iya berarti kan nggak ngobrol. Hah? Oh iya. Gue ngobrol. Ngobrol. Tapi gue nggak mau cerita sama lu. Nah, tapi ditelepon sama Budi Ari. Ngobrol. Ngobrol. Halo. Halo, selamat malam. Ya kan? Terus dia cerita. Ya udah lu nggak usah cerita lain. Lu mau selesai dulu nggak? Gue belum selesai kan? Terus. Bener ya? Ya, boleh. Ya kan? Itu bukan bahwa itu adalah apa katakanlah orang-orang Jokowi yang kata ada istilahnya namanya de-Jokowisasi. Oh, kata Budi Ari gitu. Bukan, lu balik lagi Budi Ari. Enggak, Gue bicaranya 5 menteri yang di ini. Oke, ya. Bukan de-Jokowisasi, karena di situ juga ada namanya sama Budi Gunawan. Ada Ibu Sri Mulyani. Ya. Itu kan afiliasi kan jelas afiliasinya kan. Udah nggak punya KTA. KTA itu gampang, besok tuh bisa dicetak. Apa sih kok tiba-tiba nggak punya KTA apa sih? Ya dibilang PDIP kan gitu. Makanya gue bilang kalau you katakan de-Jokowisasi pasti ada de-Megawatisasi kan. Oh, ekstrim banget itu. Benar nggak? Karena ini ada seorang. Ini bukan ngadu domba nih. Bukan. Jadi gini gue cerita dulu nih semalam ya dia akan bersuara. Enggak. Oh, Akan bersuara. Ray Rangkuti kan mengatakan ada de-Jokowisasi. Saya bilang kalau you katakan de-Jokowisasi pasti ada de-Megawatisasi. Kata lo. Ya kan kata gue kan. Kenapa gue bilang ya afiliasi kan masing-masing tahu nih. Ya kan Budi Gunawan afiliasinya dengan PDI. Ya kan Sri Mulyani juga kan udah tahu kan juga kedekatan Sri Mulyani dengan Ibu Megawati. Artinya kan sudah ini sebetulnya itu tidak ada yang namanya de-Megawatisasi, de-Jokowisasi. Ya kan yang ada itu ada pembantu presiden yang diangkat, siap diangkat dan siap dicopot. Kata Budi Ari. Nah, kata Ray Rangkuti. Oh, ini kata Budi Ari yang mana nih? Kata Budi Ari. Kita nunggu. Wow, selamat ulang tahun ya. Iya. Oh, siapa? Emang gua ngomong selamat ulang tahun? Tadi bang. Bukan ngomong apa gua. Gitu. Iya. Nih, satu lagi nih. Ini soalnya udah ngomel-ngomel nih teman-teman. Bro kan Pak Jokowi kan presiden ketiga ya. Presiden ketujuh, saya tidak menjabat lagi sebagai presiden kan? Kenapa relawan masih ada? Nah, bro, jadi begini. Ketika Prabowo Gibran menjadi satu pasangan, ya, jadi kita ini yang memang tegak lurus dengan Pak Jokowi untuk membantu program-program beliau, pemerintahan beliau itu. Nah, kita membantu Prabowo Gibran itu, ya. Jadi apapun kita lakukan ya kita bekerja keras untuk bisa mensukseskan program. Maksud gua kenapa nggak membubarkan diri setelah Pak Jokowi selesai? Sekarang mungkin kan instruksi ke Pak Prabowo Gibran Oh, untuk membantu Prabowo Gibran. supaya biar masih ada kerjaan. Nah, itu tergantung persepsi masing-masing. Oh enggak, gua nanya ini kalau Nah, nggak apa-apa. Yang benar ada kerjaan juga. Oh gitu. Ya kan? Itu berarti. Jadi begini ya, jangan itu dikomersialkan seperti apa. Tapi jadi gini. Komersialkan seperti apa tuh gua nggak ngerti itu Nah, maksudnya apa. itu bahasa baru. Oh, ini bahasa baru ya. Jadi Bahasa Jepang. Jadi ya kalau kita lihat begini, fungsi dari relawan itu bukan semata-mata relawan politik. Oh. Fungsi relawan Konsep itu baru nih, konsep baru. konsep baru. Dan memang kita sudah melakukan hal itu. Fungsi relawan itu Bukan hanya sebagai fungsi relawan politik. kata dia bukan kata Budi Ari. Makanya asuhan awal. Oke, terus Kenapa? Kenapa? Karena relawan itu juga berfungsi sebagai relawan sosial, oke. relawan kemanusiaan, relawan pendidikan, Pas banjir. relawan kesehatan, Relawan sosial pas banjir. Dong. kesehatan, Oke. ya kan? Terus Contohnya apa ya? Banyaklah kegiatan kita bisa lakukan dan itu bisa juga permanen, bisa juga sporadis kan gitu. Kayak misalnya permanen apa misalnya? Ya kita bisa buat lembaga bantuan hukum misalnya untuk membantu para yang termarginalkan. Kan salah satunya sudah di misal gitu kan? Kalau gitu. Hah? Si Sylvester perbuatan hukum lagi. Enggak, ini aku cerita dulu nih. Ini fungsi dari relawan. kalau bukan itu nggak berani sih nggak mau gue doang. Jadi relawannya itu ya bukan bahwasanya nanti
dalam politik terus kemudian tujuannya itu apa? Enggak. Tapi tujuannya itu adalah bagaimana membantu. Gue ngomong belum selesai lo. Penci. Supaya gua aja lah nyawa cuma gua. Ada di ruangan gua Penci. Gue ngomong buat terus sih. Bapak kapan lu ngomong nih? Ntar lu pada tuh ada waktunya. Ada waktunya. Dia kita semua dengerin dulu ya pada tuh. Iya. Jadi itu tidak semata-mata di highlight nih. Tidak semata-mata itu relawan tuh politik. Karena kita punya jaringan itu ya bisa digunakan untuk bisa menyuarakan apa sih program-program pemerintah sampai ke daerah. Tapi baru kali ini loh bro relawan gak bubar tuh. Relawan. Emang relawan pertama itu dibentuk juga pada zaman Jokowi. Jadi bro. Itu tuh tadi pertanyaan Pak Datu. Ya. Relawan sama Datu bedanya apa? Ya beda lah. Buzzer ini Lalu pendukung. jawabnya ke Pak Datu dong. Iya, jadi gini, kalau buzzer itu ya kan banyak kan di media sosial ya, medsos apa. Mereka kan juga ada yang buzzer kan dibayar. Kan bayar banyak. Oh dibayar tuh. Bayar banyak. Itu nggak menutup mata semua. Sekarang kelemahan Pak Jokowi itu nggak ada buzzernya. Oh, Yakin. Ini berlebihan ini. Relawan atau kepentingan? Pertanyaan ini terdengar sederhana. Relawan harus bubar atau lanjut? Jawaban normatifnya selalu sama. Relawan tidak hanya urusan politik. Ada relawan sosial, kemanusiaan, pendidikan, advokasi masyarakat. Relawan disebut sebagai jembatan, menyampaikan program pemerintah ke akar rumput, menampung keluhan rakyat kecil, mengisi ruang yang tak terjangkau negara. Semua terdengar ideal, hampir terlalu ideal. Karena di lapangan, publik melihat wajah lain dari kerelawanan. Relawan sejati bekerja di lapangan, bukan di panggung, bukan di lini massa. Sementara buzzer bekerja di media sosial. Narasinya rapi, serangannya terukur, dan seringkali dibayar. Secara teori, relawan dan buzzer adalah dua hal berbeda. Namun dalam praktik, batasnya sering kabur. Apalagi ketika relawan mulai bicara soal kekuasaan, membela tanpa kritik, dan menutup mata terhadap kejanggalan. Di titik itu, publik berhak bertanya, ini masih kerelawanan atau sudah kepentingan? Relawan yang berharap jabatan, proyek, atau posisi sejatinya sudah keluar dari definisi relawan. Itu bukan pengabdian, itu transaksi. Kerelawanan berhenti ketika imbalan mulai dihitung. Yang menarik, ada klaim yang terdengar cukup berani, bahwa di era Jokowi tidak ada buzzer. Pernyataan ini bagi sebagian publik terdengar janggal. Bukan karena ingin menyudutkan siapapun, tetapi karena ingatan kolektif publik masih segar. Justru di masa inilah istilah buzzer menjadi arus utama. Tagar dikelola, narasi diseragamkan, akun anonim bermunculan. Apakah itu murni kebetulan atau hanya soal definisi yang dipersempit? Ketika seseorang berkata tidak ada buzzer, publik bertanya, yang ramai di media sosial itu siapa? Yang konsisten membela tanpa ruang kritik itu apa? Mungkin mereka disebut relawan digital. Mungkin juga hanya pendukung militan. Namun satu hal yang terasa jelas, tidak semua yang mengaku relawan bersikap terbuka dan jujur. Masalahnya bukan pada Jokowi semata, bukan pula pada 1-2 nama relawan. Masalahnya adalah budaya. Ketika loyalitas lebih penting daripada kebenaran. Ketika kepentingan dibungkus pengabdian, dan ketika kebohongan kecil dianggap wajar demi tujuan besar. Sindiran paling pedas dalam politik bukan tuduhan, melainkan pertanyaan yang tak pernah dijawab. Jika relawan memang murni, kenapa begitu sensitif saat dikritik? Jika tidak ada buzzer, kenapa pola kerjanya terasa begitu mirip? Relawan sejati tidak sibuk membela kekuasaan, ia sibuk membela rakyat. Dan ketika relawan lebih fokus menjaga akses daripada menjaga nurani, publik tak salah jika mulai ragu. Ini gerakan sosial atau sekadar kepentingan yang sedang menyamar? Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru.
Let's bring fun to the next level. Karena masa yang dibayar. Kalau misalnya yang dibayar. Kalau kita bicara, kan gini, bazar ini kan ada yang positif, ada yang memang negatif. Kalau kita positif ya, begini, ini program Jangkrik Bos adalah program podcast terbaik seluruh Indonesia. Enggak. Masih 14.000 belum terbaik. Oh, berarti gua salah lihat ya, gua kira 140.000. Bukan 14.000 bosnya. Lu dikit banget sih lu. Yang gede itu Henry Satrio official, Bos. Oh, iya. Henry Satrio Official. itu berapa? Itu gede banget udah. Itu gede berapa ya? Hampir 100.000. Hampir. Lu kalah punya waktu ini gue. Ya memang kalah gue pun nggak apa-apa, namanya juga manusia biasa. Oh iya deh. Gua akuin itu. Ya, cuma ngapain sih kita ngundang dia? Gue tuh kayak sekarang udah gitu kagak kita usir-usir. Lama lagi Pak. Lama lagi. Tapi kan informasinya daging semua kan. Apa yang daging bos lu udah teh muter. Kalau ngomong di telepon Budi Ari buat tanya ngomong apa? Nggak tahu ngomong apa yang daging. Tapi bagaimanapun jangan ditinggal pergi. Ini kalau acara halus gua susah nampilnya. Banyak bocornya ya. Iya. Gak jelas. Nah, lu bilang jadi ada positif pada. Jangan salah nih porsinya pada tuh nanya kalau tuh tadi udah satu bagus tuh. Relawan sama buzzer bedanya apa? Beda. Relawan sama buzzer ya. Kalau relawan itu kita tuh berjuang di lapangan langsung. Kalau buzzer, Medsos. Apa udah terjun? Enggak. orangnya beda. Orang bisa beda. Bisa beda. Ya bisa beda lah. Lu punya sosmed nih. Nah, Ketika lu menyampaikan lu gas gitu ya kalau ditanya terus ngegas gitu ya. Ini bukan orang lain. Ada semua di sini. aku begini pada tuh. Jadi apa ya? This is my typical. Oh iya. Ya kan? Oh. Gitu loh. Selalu bersemangat. Ya kan? Kita hidup tambah semangat. Ya, ibaratnya ya model Henry Satrio ini. Nah, coba tuh begini.